Wow, kamu masih di sini. Alangkah kasihannya dirimu. Sudah susah payah 7 tahun memupuk bunga, tapi setelah mekar menjadi milik orang lain. Hahaha. Leon mengejekku sambil berjalan pelan mengitari diriku. Gayanya sungguh angkuh dengan memasukkan kedua tangan ke dalam saku celananya. Aku tidak lagi terpancing oleh opera yang ditunjukkan oleh Leon. Aku sudah sempurna berhasil mengendalikan diriku. Haha, kau benar sekali Leon. Tanganku ini memang tidak sudi meletakkan bunga busuk di jambangan. Dan aku rasa memang aku harus berbaik hati kepada kalian yang miskin jiwa dan harta. Makanya, aku menghadiahkan kalian pesta yang meriah ini. Ucapku tak kalah pedas. Kalau mengharap dari kantongmu, aku yakin lelaki pengangguran seperti dirimu tidak akan mampu. Kau hanya bisa menadahkan tangan kepada bapakmu itu. Tandasku menyambung. Kini giliran aku yang mengitari Leon. Aku juga memasukkan kedua tangan ke kantong celanaku. Ucapanku yang sangat pedas tentu saja membuat wajah Leon merah padam. Ia tentu saja sangat malu karena di sana sudah banyak orang yang berkumpul menonton persiteruan kami. Kak, apa yang kau ucapkan? Kamu sungguh tidak pantas bicara begitu, seru Amira yang kini berdiri di samping Leon dan memeluk lengan suaminya itu. Hatiku tidak lagi panas melihatnya, bahkan aku jijik. Hei Amira, tidak pantas katamu. Jadi, perbuatanmu kah yang pantas? Haha, aku bersyukur tidak jadi menikah denganmu. Tuhan masih melindungiku. Desisku benar-benar tajam. Beraninya kau menghina putriku. Tiba-tiba Pak Rudi datang dan langsung berteriak. Orang semakin banyak berkumpul, sebagian besar dari mereka adalah para tamu undangan. Aku menoleh kepada Pak Rudi yang turgapo-gopo datang diikuti oleh Pak Rashid. Wajah keduanya sangat tegang, sementara aku memilih untuk senyum-senyum saja. Aku mau membuat mereka benar-benar marah. Oh, Pak Rudi, calon mertuaku, terima kasih sudah membatalkan pernikahanku dengan putrimu. Pak, aku tidak sudi membesarkan darah daging orang lain yang di dalam perut putrimu. Ucapku santai, tapi benar-benar mampu membuat puluhan orang-orang yang hadir terperangah. Jangan coba-coba menghinaku, Kak. Jangan samakan aku dengan si Saima, istrimu itu. Bentak Amira sengit, masih percaya diri. Ia terlihat berusaha melindungi nama baiknya. Sementara itu kulihat Pak Rudi dan Pak Rashid benar-benar syok mendengar ucapanku. Mereka berdua terlihat panik. Amira sayang, kamu lupa, ibuku seorang bidan dan satu-satunya bidan yang ada di desa ini. Kalau kau benar-benar merasa tidak sedang mengandung, ada baiknya kita periksakan dulu kepada ibuku. Sahutku makin menjebak. Tak sudi aku berurusan dengan keluargamu lagi. Sahut Amira berusaha mengelak. Hahaha. Aku tertawa menang. Ada apa ini? Tiba-tiba ibu sudah ada di sana. Ia menyeruak di antara kerumunan orang-orang yang makin banyak berkerumun. Di belakang ibu ada Saima. Tapi gadis itu tidak sendiri. Bersamanya ada 4 orang lelaki berpakaian polisi. Ternyata gadis itu telah bergerak sangat cepat. Melihat kehadiran 4 orang polisi di sana, sontak membuat Amira, Leon dan Pak Rudi serta Pak Rashid ketakutan. Jangan bawa polisi segala, kita bisa menyelesaikan dengan cara kekeluargaan, Nak Fadel. Ucap Pak Rudi melembut berusaha membujukku. Hal itu tentu membuatku makin gemas untuk melanjutkan permainan. Saima, kamu sudah bertindak sangat tepat. Aku sungguh bangga kepadamu, seruku kepada istriku, Saima. Iya Kak, dengan membawa urusan ini ke ranah hukum kita bisa menjernihkan fitnah yang telah menimpa kita semalam. Aku yakin mereka telah menjebak kita. Sahut Saima sangat cerdas. Iya, ini kejahatan yang sudah terencana. Balasku setuju. Polisi segera meringkus Leon, Amira dan Pak Rudi serta Pak Rashid. Suasana pesta menjadi sangat kacau balau. Ibu Rasmi kulihat menangis histeris. Ia memeluk putrinya yang sudah dipegang seorang petugas kepolisian. Namun dirinya pun tak lepas dari penangkapan polisi. Mereka semua diangkut menggunakan sebuah mobil menuju kantor polisi untuk diperiksa. Aku merasa sangat lega. Kehadiran Saima benar-benar berarti di dalam hidupku. Untuk pertama kalinya aku bersyukur di dalam hati karena Allah telah mengirimkan Saima untuk menjadi istriku. Aku bergegas mendekati Saima dan langsung memeluk dirinya. Saima, istriku.
Desahku menangis syukur. Saima membalas pelukanku dengan hangat. Ia juga menangis bahagia. Saima tiba-tiba ada suara berat memanggil nama istriku. Kami melepas pelukan dan serempak menoleh ke arah suara itu. "Papa, Pak Irawaan." Kami berdua somasima berseru tapi dengan panggilan yang berbeda kepada lelaki paruh baya yang tiba-tiba hadir di sana. Lelaki itu sangat gagah dan berwibawa. Ia memakai jas dan berdasi. Dia adalah Pak Irawan, pemilik perusahaan tempatku bekerja. Aku sudah 4 kali bertemu beliau di kantor saat beliau memberikan penghargaan atas prestasiku. Tapi mengapa Saima memanggil dia dengan sebutan Papa? Aku hanya bisa memandangi Saima memeluk lelaki tua itu. Aku belum sepenuhnya paham hubungan Saima dengan Pak Irawan. "Hei kamu, Fadel!" seru Pak Irawan mendekati diriku. Aku menunduk tidak berani menatap wajahnya. "Tri." "Iya Pak," aku menjawab gugup dan terus menunduk. Saima adalah putriku. Aku yakin kamu pasti tidak mengetahui itu," ucap Pak Irawan tanpa basa-basi. Mendengar ucapan Pak Irawan, lututku menggigil. Bagaimana tidak? Ternyata Saima adalah putri seorang pengusaha yang kaya raya. Manalah pantas aku menjadi menantu Pak Irawan. Maafkan saya Pak. Saya tidak pernah menyentuh apalagi bersikap kurang ajar kepada putrimu. Paparku sangat gugup, tak sanggup aku mengangkat wajahku untuk bertemu pandang dengan bosku meskipun beliau sudah menjadi bapak mertuaku sekarang. "Jangan begitu Fadel, saya sudah mengetahui semuanya. Saya juga tahu kamu adalah lelaki yang jujur dan setia. Saya bersyukur putriku menikah denganmu," sahut Pak Irawan sambil menepuk-nepuk bahuku. Aku seakan tidak percaya dengan apa yang aku dengar. Cintaku yang sudah mulai tumbuh kepada Saima kini langsung mekar karena siraman air sejuk dari Pak Irawan. "Kak!" Saima mendekatiku dan meraih tanganku. "Saima," sekali lagi kurangkul gadis itu dengan erat dan penuh haru. Beberapa menit kami tidak ingin saling melepaskan. Pak Irawan mendehem dan spontan kami berdua melepaskan rangkulan. "Bu Dewi, kita akan adakan pesta besar untuk putra-putri kita. Selain pesta di desa ini, saya juga akan mengadakan pesta di Jakarta," Pak Irawan berkata kepada ibu yang masih terlihat bingung di antara kerumunan orang yang masih setia menonton. "Iya Pak, saya setuju saja," jawab ibu terlihat bahagia. "Dan masalah yang telah mencemarkan nama baik kalian, biar diurus oleh bapak pengacara ini," sambung Pak Irawan sembari memperkenalkan 2 orang lelaki berpakaian parlen. Dia adalah pengacara hebat yang sengaja diboyong oleh Pak Irawan dari kota. Akhirnya kami semua bernapas lega. Musibah yang menimpaku tak kusangka berakhir indah seperti ini. Tamat.